berbicara, paling saya berbicara sekitar 10 menit atau maksimal 15 menit. Nanti sisanya kita akan praktek public speaking, gitu ya. Tadi saya sudah menghitung kurang lebih ada sekitar 20 orang ya, ada 20 orang yang hadir. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok, gitu kan. Satu kelompoknya 5 orang, jadi ada 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan, gitu. Yang tentunya berkaitan dengan Kabupaten Subang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Pertama, saya akan menyampaikan tentang konsep dasar dari public speaking. Sebetulnya apa sih public speaking, gitu kan? Dan kenapa kita harus mampu untuk public speaking? Lalu yang berikutnya adalah hal-hal yang perlu diingatkan pada saat presentasi atau public speaking. Lalu tips presentasi yang baik, dan yang terakhir yang saya sampaikan, kita akan latihan public speaking. Oke, berikutnya slide berikutnya. Oke, nah sebetulnya kenapa sih kita harus menguasai public speaking? Nah, di sini saya menuliskan yang pertama adalah tuntutan zaman dan teknologi, serta yang kedua adalah profesi. Nah, profesi di sini saya melihat bahwa teman-teman dari Mojang ini sangat perlu untuk memiliki public speaking atau presentasi. Minimalnya menjadi seorang MC, minimalnya menjadi seorang promotor, mempromosikan wisata Kabupaten Subang. Atau yang tadi saya perhatikan, sebagian dari teman-teman itu memiliki beberapa jiwa wirausaha. Ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi profesi-profesi yang lainnya. Nah, untuk dapat mempromosikan hal tersebut, tentu kita membutuhkan yang namanya public speaking. Seperti itu. Nah, ini secara umum ya. Lalu berikutnya, nah, bagaimana sih cara menjadi pembicara yang baik? Saya minta 2 orang, sebelah sini, sebelah sini. Kenapa kita harus bagaimana cara kita menjadi public speaking yang baik? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Langsung saja. Di pengalaman saya, yang pertama yang harus disiapkan oleh semuanya apabila ingin menjadi well spoken, yang pertama itu kalian harus menyiapkan materi. Oke. Materi itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian sudah menyiapkan materi dengan matang, kalau nanti ada yang lewat, itu tuh pasti ada bayangan-bayangan gitu loh. Jadi nggak akan mau kemana-mana nanti jadinya. Terus yang kedua, percaya diri. Dan yang ketiga itu kita harus menguasai audiens. Kita harus tahu tempat kita di mana. Kita harus tahu audiens yang kita hadapi itu seperti apa. Kita nggak bisa menyamakan audiens misalkan bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak muda. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, benar sekali yang tadi disampaikan. Benar, namanya siapa? Intan sama Febri gitu. Oke, Intan sama Kang Febri ini benar sekali yang disampaikan bahwa yang pertama adalah bahasa, ya, bahasa. Tadi juga disampaikan oleh Kang Febri. Jadi maksudnya adalah kita harus lihat dulu audiensnya yang dikatakan oleh Kang Febri. Apakah dia Bupati Subang misalnya? Tentu bahasa kita harus sopan, gitu kan. Kemudian bahasa kita harus santun, gitu kan. Kita lihat dulu audiens siapa? Anak muda. Oke, kita menyesuaikan bahasanya anak muda, seperti itu. Atau audiens siapa? Anak-anak kecil misalnya SD. Berarti kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah. Nah, itu yang benar-benar selain kita mempersiapkan materi, bahasa adalah yang paling penting. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah beberapa clue dari bahasa, kemudian materi, dan juga audiens yang kita harus lihat dulu. Oke, berikutnya. Nah, pertanyaan saya, apakah kemampuan berbicara di muka umum itu adalah ini fakta atau mitos? Itu merupakan bawaan dari lahir atau memang bentukan ketika dia sedang latihan? Latihan atau bawaan dari lahir? Latihan. Oke, berarti itu artinya kalau sekarang kita masih memiliki rasa malu-malu, belum percaya diri, kemudian tidak bisa untuk berbicara depan umum, itu jangan khawatir, gitu kan? Karena itu bisa dibentuk ketika nanti teman-teman latihan, gitu. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini faktanya saya menunjukkan bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu adalah kita harus latihan, gitu. Nah, latihannya seperti apa? Bukan berarti kita mungkin kalau untuk pertama kali teman-teman bisa latihan di depan kaca,
buat pertama kali. Tapi sebisa mungkin kita harus mencari panggung. Kalau misalnya nih dari Moka ditugaskan, oke, silakan Kang Peggy ditugaskan untuk ke desa wisata di Bancai misalnya. Oke, siap Bu, gitu. Kemudian misalnya Kang Intan ditugaskan untuk menjadi bertugas jadi protokol di Patimban misalnya. Oke, siap Bu, gitu. Jangan ada apa-apa. Urusan kita belum pernah, urusan kita belum bisa, urusan kita malu itu belakangan. Gitu. Yang penting kita siap dulu, gitu. Yang namanya tubuh pasti ada, yang namanya malu pasti ada, tapi ini adalah kesempatan kita. Gitu. Kalau misalnya di kampus nih dapat tugas dari organisasi untuk menjadi MC, dapat tugas dari kampus untuk menjadi menyambut tamu misalnya dari perguruan tinggi, siap saja, gitu. Jadi memang pada saat kita kuliah itu adalah momen waktu di mana kita untuk menjadi latihan sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, kalau seandainya sedang proses pembelajaran, kita jangan mengharapkan yang namanya uang terlebih dahulu, gitu. Ya, banyakin aja pengalaman. Pengalaman saya, ketika saya waktu kuliah dulu, saya benar-benar nggak pernah sama saya mengharapkan yang namanya bayaran. Kalau ada syukur, kalau tidak juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, dari situ kita semakin banyak menjadi MC, semakin banyak menjadi pemateri. Nanti lama-kelamaan tiba-tiba gitu kan, misalnya kita dokumentasikan, diupload ke YouTube, kemudian masa orang lain juga yang menguploadnya ya, atau misalnya ada orang lain yang mention kita juga, tiba-tiba ada aja misalnya perusahaan yang mengundang kita, Pak, permisi bisa menjadi MC di acara ini gitu kan, Pak, permisi saya lihat di YouTube-nya ini Bapak pernah jadi MC dan itu sangat sesuai kriteria, mau tidak untuk menjadi acara ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi banyakin dulu pengalamannya, banyakin dulu track record-nya. Istilahnya kalau saya itu branding dulu, gitu kan. Jadi kita nge-branding diri kita dulu, baru nanti orang lain akan melihat, gitu. Jadi Nah, terus kalau misalnya kita gratisan, kita nggak dibayar, itu benar-benar menurut saya manfaat yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena kalau kita salah, itu kita nggak malu banget gitu. Ya udahlah, namanya juga gratisan, nggak apa-apa lah salah juga gitu. Justru kalau kita dibayar mahal, lalu kita salah sedikit, baru itu beban moral buat kita, gitu ya. Jadi klubnya adalah latihan, kemudian banyak berbicara, gitu. Oke, berikutnya. Nah, tadi ya yang saya sampaikan, jadi solusinya adalah latihan. Kalau saya biasanya sebelum kita menjadi kalau dulu ya waktu pertama sebelum saya tampil biasanya saya minta tolong ke teman terlebih dahulu, tolong dong lihatin saya gitu kan, atau minimalnya saya merekam dulu gitu. Jadi saya rekam dulu menggunakan handphone, kemudian sendiri, lalu saya kalau sendiri biasanya gitu, kalau nggak ada teman sama sekali yang mau mendengarkan kita, saya bisa menggunakan handphone gitu. Jadi rekam sendiri, lalu kita evaluasi sendiri, apakah ada bahasa terlalu cepat, ataukah kita menggunakan bahasa yang yang kurang bagus, itu bisa kita evaluasi. Itu biasanya dulu awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak perlu untuk seperti itu lagi. Tapi tetap tadi latihan itu perlu gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi tips dari saya ya. Saya menyebutnya adalah jam. Gitu. Apa itu jam? Yang pertama, knowing yourself. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri seperti itu. Kita itu potensinya apa? Ya. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, kalau kita fokus menjadi MC gitu kan, atau kalau kita fokus menjadi seorang presenter, ya sudah fokus ke MC saja, fokus ke presenter saja, seperti itu. Kalaupun misalnya MC, apakah MC dalam hal pernikahan, ataukah MC dalam kegiatan formal, ataukah MC dalam kegiatan non formal, itu juga harus dipisahkan kembali. Gitu. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, kita nyamannya di mana. Gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu, kita banyakkan hal-hal seperti itu. Nah, yang paling penting yang kedua adalah knowing audience. Ini benar-benar penting sekali. Saya biasanya sebelum saya memulai kegiatan, sebelum menjadi presenter, saya browsing dulu siapa nih audiensnya, gitu kan. Misalnya nih nanti besok kita akan ada kegiatan bersama Bupati Subang misalnya. Kita lihat dulu Bupati Subang itu
kesukaannya apa, Bupati Subang itu Instagramnya apa, fungsinya apa, untuk melihat apa sih job-jobnya dia, apa sih guyonan dia. Jadi pada saat kita berbicara, kita bisa sedikit mention, dia sedikit menyebutkan gitu. Jadi istilahnya nanti akan ada hubungan interpersonal bersama audiensnya gitu. Ya, jadi apalagi kalau teman-teman ditugaskan untuk ibaratnya talk show. Kalau talk show benar-benar kita harus tahu, paham betul siapa yang menjadi rekan yang kita wawancarai gitu. Misalnya seperti Najwa Shihab, ini kan talk show ya, jadi misalnya 5 orang kayak gitu kan. Nah misalnya teman-teman dapat kesempatan untuk berbicara seperti itu, benar-benar harus tahu dulu siapa yang akan menjadi partner untuk diwawancara gitu. Jadi audiens ini benar-benar penting sekali. Nanti nyambungnya dari audiens ini kepada bahasa gitu, bahasa apa yang kita gunakan. Apakah kalau misalnya anak muda gitu kan kurang begitu pantas kalau bahasanya aku kamu gitu kan. Pasti kalau misalnya kita bahasa non formal, bolehlah pakai gue lu gitu kan, atau misalnya bolehlah pakai bahasa Sunda seperti itu. Jadi itu benar menyesuaikan apakah siapa yang menjadi audiensnya kita gitu. Nah yang ketiga adalah knowing your material. Nah ini juga tadi disampaikan oleh Kang Febri ya, bahwa materi ini benar-benar penting. Kalau perlu dibaca ulang, dan perlu diingat kalau misalnya audiensnya adalah mahasiswa gitu kan, jadi kita juga perlu sedikit menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Kalau misalnya kita yang menjadi audiensnya adalah anak-anak kecil, misalnya anak SMP, anak SD, menyesuaikan dengan bahasa yang dia gunakan, jangan menggunakan bahasa yang terlalu ilmiah gitu. Kalau misalnya kita yang menjadi audiens kita adalah para peserta, para pejabat gitu kan, minimalnya kita tahu program kerjanya itu apa. Misalnya orang-orang dispar, minimalnya kita menyebutkan beberapa program kerjanya. Mereka pasti akan senang. Oh ini si pembicara ini atau MC-nya itu benar-benar paham betul nih program kita, pasti mereka suka. Nah itu adalah tips untuk mengetahui sebelum kita menjadi seorang presenter atau public speaking gitu. Oke, berikutnya. Nah di sini sebetulnya tadi yang sudah disampaikan oleh Febri juga ya, bahwa yang pertama adalah materi, kemudian membayangkan apa yang besok sedang terjadi. Nah pada saat presentasi itu kontak mata itu perlu hati yang lama-lama gitu ya. Jadi saya itu kalau kontak mata maksimal 3 detik, jangan terlalu lama gitu. Kalau misalnya kita ada audiens yang sedikit-sedikit agak-agak ngantuk atau apa gitu kan, kita lihat maksimal 3 detik ya, jangan lama-lama kayak gitu. Fungsinya apa? Oh ini materi ini atau MC ini memperhatikan kita juga gitu. Jadi yang kedua adalah body language, kemudian bahasa dan intonasi penyampaian. Nah ini adalah 4 hal ya berdasarkan pengalaman saya, itu yang benar-benar kita perhatikan ketika kita menjadi seorang presenter. Lalu job, tapi saya agak jarang ya kalau menggunakan job itu, karena saya pernah pengalaman juga. Saya memang orangnya agak kurang ngejob juga. Tiba-tiba saya ngejob tapi nggak lucu gitu. Itu jadi bikin saya agak malu juga kayak gitu ya. Jadi job ini teman-teman benar-benar perlu untuk kalau kita memang suka job ya silakan. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak suka, lebih jangan gitu. Oke, terakhir berinteraksi dengan audiens. Nah perlu ada minimal 1 atau 2 kali menanya atau bertanya kepada audiens gitu kan. Ini juga sangat penting karena untuk membangun komunikasinya. Lalu membuat PowerPoint dengan baik dan benar, ada tanya jawab dan juga nanti ada kesimpulan. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, nah hal-hal yang tidak boleh sekarang tadi kan yang perlu untuk disampaikan ya. Nah ini adalah hal-hal yang tidak boleh dibicarakan. Nah yang pertama, yang sudah diketahui oleh audiens, ini benar-benar tidak boleh disampaikan. Nah inilah pentingnya kenapa kita harus riset terlebih dahulu. Kita harus cari tahu terlebih dahulu, kepoin Instagramnya, kepoin Facebooknya gitu kan. Apa sih yang suka dia baca, apa sih yang suka dia share gitu kan. Kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu yang peserta ini tidak tahu, ya mereka pasti akan malas mendengarkan. Wah ini pasti udah ketebak nih, pasti dia ngomong ini. Nah gitu. Jadi yang sudah diketahui oleh audiens,
boleh disampaikan tapi hanya umum saja, tidak perlu detail gitu. Makanya kita perlu tahu dulu siapa sih yang menjadi audiens kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Yang satu itu yang sudah diketahui, dan yang lagi yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Ini benar-benar penting sekali. Makanya saya biasanya benar-benar kalau diundang jadi pembicara itu, saya lihat ini siapa audiensnya, usianya kira-kira berapa tahun, apakah mereka anak SMA atau anak kuliahan, apakah mereka kuliah di mana, seperti itu benar-benar penting sekali. Itu harus benar tahu, kita sampai di detail, dan kalau perlu kita lihat tahu list namanya list seperti ini. Oke, kita bisa menyesuaikan bagaimana bahasanya, bagaimana joknya, bagaimana bahasa yang disampaikan, dan bagaimana materi yang disampaikan, seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang tidak boleh dibicarakan, benar-benar kita harus mengetahui hal tersebut. Oke, next. Oke, sekarang kita waktunya teknik presentasi. Habis semua itu saya buka pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan langsung untuk presentasi. Tidak ada, langsung ke presentasi. Tidak ada? Tidak ada? Oke. Ini kalau namanya materi teknik presentasi public speaking, itu kalau teori tidak cocok. Jadi kalau materi ini benar-benar harus dipraktekkan gitu. Nanti kita semua yang menilai ya. Oke, saya akan berikan kelompok. Jadi gini, topik presentasinya adalah yang pertama, ini boleh memilih mau promosi pariwisata di Subang Utara, sebutkan satu tempat ya, jangan secara umum satu tempat. Misalnya apa di Subang Utara? Belanakan lebih spesifik lagi, buaya, penangkaran buaya. Oke, penangkaran buaya. Nah, itu jadi harus spesifik ya. Jadi jangan salah satu tempat, jangan tempat umum, tempat itu harus spesifik. Kalau misalnya pariwisata Subang Selatan, Sari Anter, oke. Air terjun masih banyak. Air terjun apa? Oke, itu boleh. Jadi jangan cuma terjun, tapi harus benar-benar lebih spesifik. Lalu berikutnya promosi desa wisata di Subang, apa? Cibesi, boleh. Ya gitu kan, sebutkan salah satu, tapi harus spesifik ya. Dan terakhir promosi kampung ada di Subang. Oke. Nah, ini topik-topik yang sudah saya coba ini kan. Lalu audiensnya adalah Bupati Subang beserta jajarannya. Ya, jadi kalian nanti diskusi bahasanya kayak gimana. Kalau misalnya menjadi peserta itu Bupati Subang beserta jajarannya, boleh menggunakan bahasa Sunda, boleh menggunakan bahasa Indonesia, silakan. Tapi tidak boleh dicampur. Ya, kalau mau Sunda semua, kalau mau Indonesia semua, tidak boleh dicampur antara Sunda dan Indonesia. Gitu. Lalu ada selain Bupati Subang, ada para tamu dari luar Jawa, dari Sumatera misalnya. Jadi ceritanya ini misalnya ada festival gitu kan, bisa nasional. Kemudian kalian ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari perlombaan tersebut. Jadi Bupati Subang jalan itu dia menemani, tapi juga ada peserta dari luar daerah. Paham ya? Oke, baik. Mari kita bentuk kelompok supaya adil. Kita berhitung 1 sampai 4. Atas segala hidup sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Subang, Bapak Haji Rudimat dan serta jajaran, dan kepada tamu undangan di luar Jawa yang saya hormati. Jadi kali ini saya akan mempromosikan wisata yang ada di Subang Utara. Wisata yang paling populer di Jawa Barat, maksudnya di Subang, salah satunya merupakan penangkaran buaya di Belanakan. Beritahukan kepada Bapak Ibu semua hal yang paling menarik tentang destinasi wisata di Kabupaten Subang.
yaitu salah satunya adalah destinasi wisata yang paling favorit bagi Bapak Bupati, Sari Anta. Sari Anta terletak di Kabupaten Subang bagian selatan, dan itu merupakan destinasi wisata menurut saya paling full paketnya.